Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi memang ini video yang keenam. Ya, lumayan juga ya. Memang ilmunya ini apa? Silahkan lah ya mau bertanya atau nanti mau diadakan seminar ataupun penjelasan ya. Saya bersedia untuk mengisinya dan menjelaskannya. Memang pengajaran ini untuk kita bekerja secara maksimum ya, bekerja efektif dan efisien, bekerja dengan kita katakan pola alam ya, bekerjanya simetris, bekerjanya juga pattern ya, creative ya atau penciptaan. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka mempunyai pola pikir cipta ya, cipta atau create ya, menghasilkan ciptaan ya, itu memang bisa dikatakan saya sarankan untuk mengikuti pola kerja ini ya. Silakan bagi yang mau silakan ya, bagi yang enggak ya mungkin ini hanya sebagai wawasan dan pengetahuan saja ya. Jadi di video ke-6 ini akan saya ceritakan bahwa di dalam bukunya itu ada bekerja pada hari keempat ya. Jadi buku Walk with Nature, buku apa namanya ini saya beri judul kreativitas bekerja maksimal melalui pola alam semesta ya. Jadi di video ke-6 ini ya saya berikan istilahnya apa sih sebenarnya yang mau saya bahas di sini ya. Jadi nanti untuk penjelasan dan sebagainya silahkan nanti eh, apa eh, saya ditanya boleh atau diundang untuk diskusikan hal ini juga boleh ya. Nah, jadi kita masuk ya pada video ke-6 ini yaitu bekerja pada hari keempat ya. Jadi saya bagi menjadi tiga bagian, pekerjaan besar kecil, pekerjaan matahari dan bulan, pekerjaan bulan dan bintang ya. Demikian. Jadi eh, pada hari keempat ya apa yang kita kerjakan ya di situ ada istilah saya katakan pola alamnya besar dan kecil ya, jadi temukan mana pekerjaan besar mana pekerjaan kecil itu adalah di hari keempat ya. Jadi buatlah pekerjaan besar yang menghasilkan produk ya yang berhubungan dengan seperti pola alam benda penerang itu yang menguasai siang itu adalah benda penerangnya yang besar. Berarti matahari untuk menguasai siang ya. Buatlah juga yang sedang ya seperti pola alam yang benda penerang yang lebih kecil itu menguasai malam yaitu bulan ya. Dan juga buatlah pekerjaan yang kecil lagi ya. Cuman ini memang kita katakan karena jaraknya jauh ya sebenarnya dia itu adalah planet bintang-bintang itu juga besar tapi kalau kelihatan dari jauh itu kecil ya. Jadi buatlah pekerjaan kecil seperti pola alam yaitu buat lebih kecil lagi, buat lebih jauh lagi yaitu menghasilkan seperti bintang-bintang ya, bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, kemudian di hari keempat ya di bagian kedua itu saya membahas di buku ini tentang pekerjaan matahari dan bulan ya. Jadi ciptakan ide ya benda penerang seperti pola langit untuk menerangi pekerjaan Anda ya. Jadi ciptakan ide benda-benda penerang dalam pekerjaan untuk memisahkan siang dan malam ya. Jadi bagaimana kita membuat ide itu bisa ciptakan ide pekerjaan itu tentang bagaimana memisahkan pekerjaan siang dengan pekerjaan malam ya. Kemudian taruhlah ide kita itu di atas ya di langit benda penerang sehingga menerangi pekerjaan kita ya sehingga alat penerang tersebut bisa menguasai siang, bisa menguasai malam dan untuk memisahkan terang dan gelap ya. Jadi nanti bisa aja produk Anda itu adalah produk yang laku di pasar ya, karena produk Anda itu bisa memisahkan terang dan gelap ya. Jadi bisa juga Anda misalnya bikin produk yaitu memisahkan terang dan gelap dan juga bisa produk Anda ini secara bisnis dia bisa menguasai siang ya dan juga bisa menguasai malam gitu ya. Nah, bekerja pada hari keempat itu adalah saya katakan di sini bagian ketiga pekerjaan bulan dan pekerjaan bintang ya. Jadi apa itu ya? Jadi sebenarnya pekerjaan bulan dan pekerjaan bintang ini adalah merencanakan pekerjaan
ya, untuk masa-masa, untuk hari-hari, untuk tahun-tahun, ya. Jadi membuat tanda dalam bekerja untuk menunjukkan masa-masa yang tetap, ya, masa-masa yang apa namanya, hari-hari dan tahun-tahun, ya. Sehingga nanti menamai itu adalah kerja dalam harian, dalam bulanan, dalam tahunan, ya. Dan juga ini untuk berbicara adalah beyond future, ya, kedepannya gimana, mau jadi apa. Nah, ini dikerjakan pada hari yang keempat, ya. Jadi itu. Nah, kita masuk kepada hari yang kelima, ya. Nah, di hari kelima itu adalah saya bikin di buku saya itu judul, saya bagi juga 3 bagian. Yang pertama adalah pekerjaan berenang dan terbang, pekerjaan ikan dan burung, dan pekerjaan tambah dan kali, ya. Jadi di pekerjaan berenang dan terbang itu, ya, berenanglah lah dalam pekerjaan Anda, ya. Jadi ada makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, ya. Jadi terbanglah dalam pekerjaan Anda karena adanya seperti pola alam burung yang berterbangan di atas bumi, ya. Kemudian gabungkan inovasi antara produk yang bisa berenang dan produk yang bisa terbang, ya, diciptakan dalam bisnisnya. Ya, silahkan. Mungkin kalau saya ada waktu saya jelaskan, ya. Cuman ini apa namanya, Anda juga bisa menggali sebenarnya, ya, pemikiran ini. Jadi itulah bekerja di hari kelima, ya, yaitu pekerjaan tentang berenang dan terbang, ya. Nah, kemudian di hari kelima bagian 2 saya ciptakan ini adalah pekerjaan ikan dan pekerjaan burung, ya. Jadi bekerjalah dengan ringan, ya, ciptakan produk seperti di udara yang ringan, bisa terbang, ya. Nah, ini ada pepatah mengatakan bertanyalah kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan, ya. Jadi kita bisa bertanya, ya. Kita perhatikan, kita lihat, kita survei, ya. Sebenarnya burung di udara itu seperti apa cara kerjanya, ya, sistemnya, sehingga kita nanti akan diberinya keterangan, ya. Nah, bekerja dengan yang lebih besar, ya, ciptakan ini yang bagian kedua, bekerja yang besar, tadi kan yang ringan, ya, ini yang berat, ya. Ciptakan binatang-binatang laut yang besar, ya, jenis-jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air. Nah, ini ada lagi pepatah, bertanyalah pada ikan, ya, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ya, jadi ini tadi sudah, ya, kata-kata pepatah untuk yang burung, ini yang ikan, ya. Jadi eh, bertanyalah kepada ikan, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu, ya. Jadi ingat pola alam, produk keringan itu melalui udara, dan produk berat dan besar itu melalui laut, ya. Nah, yang ketiga, ya, untuk hari kelima bekerja itu ada istilah pekerjaan tambah dan pekerjaan kali, ya. Jadi perbanyaklah dalam perusahaan Anda tentunya hasil produk, ya, ada perkembangan produk dan pola alam perbanyaklah, ya, perbanyaklah seperti pola alam tuh air di laut dengan produk-produk Anda, ya, seperti ikan di laut, ya. Kemudian perbanyaklah produk-produk di udara, ya, seperti produk kita di udara itu seperti pola alam, yaitu memenuhi udara, yaitu burung-burung di bumi, ya. Jadi burung-burung di udara, ya. Jadi dalam hari yang kelima, ya, pada bagian 3 dalam buku saya ini, saya tulis bahwa buatlah program kerja, ya, dan perintah untuk produk pekerjaan ini semakin berkembang, ya, semakin bertambah banyak, semakin berkali lipat ganda, ya. Tentunya nanti kalau dari sisi perusahaan ada profit, ya, ada keuntungan, ya, kemudian juga berkembang SDM-nya, sumber daya manusianya, berkembang pegawainya, bertambah banyak cabangnya, bertambah banyak produknya, ya. Jadi ini yang dipikirkan pada hari yang bekerja pada hari yang kelima, ya. Oke, ini terakhir, ya, bekerja pada hari ke-6. Nah, ini yang paling tinggi, ya, yang paling optimal, yang paling terbaik, ya, yaitu di ke-6, ya. Jadi saya bagi 3 di sini, pekerjaan laki-laki dan perempuan, ya, pekerjaan hewan yang jinak dan hewan liar, ya, pekerjaan berkembang biak dan bertambah banyak, ya. Jadi bekerja pada hari ke-6, ya, itu bagian pertama adalah saya katakan memanusiakan manusia, ya. Jadi perlakukanlah dan jadikanlah manusia seperti gambaran dan rupa orang yang lebih mulia, ya, dari kita, dari saya, dari Anda. Perlakukan seperti orang-orang sukses, ya.
bangun hubungan kemanusiaan, ya, bangun hubungan relasi pertemanan, persahabatan, ya, utamakan koneksi, pertemanan, relationship, ya, hubungan persahabatan. Yang terpenting juga adalah keluarga, ya. Jadi keluarga yang utama nomor satu, ya. Jadi keluarga di sini maksudnya di hari ke-6 kalau bisa kita konsen, ya. Kita bagi waktu kita untuk keluarga. Kemudian di hari ke-6, coba pikirkan ide pekerjaan yang menghasilkan produk, ya, untuk laki-laki, ya, produk untuk perempuan, kemudian produk kakek, nenek, ayah, ibu, orang tua, anak-anak, ya. Kita coba berpikir tentang menciptakan produk untuk cucu, cicit, buyut, ya. Jadi ini bertambah banyak manusia di dunia ini. Jadi ingat pola alam, ya, bahwa itu adalah untuk memenuhi bumi, ya. Jadi manusia akan memenuhi bumi, ya. Coba bikin bisnis untuk manusia, ya, dari lahir sampai meninggal, ya. Kemudian juga utamakan pola memanusiakan manusia, ya, terutama mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri, ya. Itu pola yang ke hari ke-6, ya. Kemudian juga, ya, ini bisa kita renungkan, ya, pada 6 bagian 3 dalam buku saya ini merenungkan ide kita, ya, menghasilkan produk untuk makanan manusia, ya, makanan dari tumbuh-tumbuhan, minuman juga, ya, dari buah-buahan. Jadi coba kita ciptakan ide pada hari ke-6 ini pekerjaan untuk produk makanan manusia, ya, produk tumbuhan yang berbiji, pohon yang buahnya berbiji, dan buah-buahan, ya. Jadi biasanya ada kacang-kacangan, ya, ada buah-buahan dan sebagainya. Nah, di 62 ini adalah pekerjaan hewan jinak dan hewan liar, ya. Jadi kita coba ciptakan produk, ya, bekerja untuk segala jenis makhluk hidup, ya, ternak, ya, binatang melata dan segala jenis binatang liar, ya. Sehingga di sini kita berikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan binatang di bumi, ya. Tumbuh-tumbuhan hijau juga bisa menjadi makanan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi kita berikan makanan hewan binatang tadi itu, ya. Nah, kemudian yang ke hari ke-6, ya, bagian ketiga, yaitu kita pelajari, ya, pola hewan, ya. Kita ambil pembelajarannya, ya. Karena ada pepatah mengatakan bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, ya. Artinya kita amati, kita lihat, ya. Nanti kita ada dapat inspirasi dari tingkah laku dan sifat-sifat hewan yang bisa kita lihat, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran, ya. Nah, kemudian yang hari ke-6, ya, bagian ketiga, yaitu pekerjaan berkembang biak dan bertambah banyak, ya. Jadi dengan bertambah banyaknya manusia, prinsipnya adalah berkuasalah atas ikan-ikan di laut, ya, berkuasalah atas burung-burung di udara, dan berkuasalah atas segala binatang di bumi. Jadi manusia taklukkanlah semuanya itu, ya. Jadi manusia berkuasa atas ikan, manusia berkuasa atas burung, manusia juga berkuasa atas binatang di bumi, ya. Dan manusia bisa menaklukkan ikan, menaklukkan burung di udara, dan menaklukkan binatang hewan di bumi, ya. Jadi itulah isi daripada seperti panduan, ya, buku yang akan saya sampaikan itu adalah tentang bekerja pada hari ke-6, ya. Jadi di video ini saya bahas hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6, ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan, ya, email saja ke hogasaragi@gmail.com, ya. Nanti kita coba untuk lebih lagi menjelaskan apa isi daripada konsep yang saya sampaikan, yaitu bekerja dengan alam, ya, work with nature. Oke, terima kasih. Terima kasih.